Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, hari ini kita membahas bab 25 ya. Al-amru biada'il amanah. Perintah untuk melaksanakan amanah ya. Ternyata kita hidup itu adalah amanah. Jadi semua kita ini adalah mendapatkan amanah. Tangan kita ini adalah amanah. Kaki adalah masjid amanah. Rumah, ternyata semua ini adalah amanah. Dan berkaitan dengan amanah itu ada dua. Kalau kita melaksanakan maka akan dapat pahala. Kalau tidak melaksanakan dapat dosa, karena itu adalah amanah. Dan menurut nanti ada hadisnya bahwa akhir-akhir ini sangat sulit menemukan orang-orang yang amanah, gitu ya. Sangat sulit menemukan orang-orang yang amanah. Sangat sulit menemukan orang-orang yang amanah. Nanti akan dibahas banyak. Dan ini menarik karena ada dua ayat yang berkaitan dengan amanah yang ditulis oleh pengarang kitab. Yang pertama adalah ayat surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini sering dipakai untuk pemilihan. Apalagi bentar lagi ada pemilihan gubernur, bupati ya. Perintah ayat ini adalah kalau Anda memilih, Anda wajib memilih itu berdasarkan keahlian. Kalau di kita kadang-kadang hati nurani, gitu ya. Jadi kalau pendapat saya, kalau memilih pemimpin itu jangan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan logika. Jangan berdasarkan karena suka, tapi berdasarkan logika dia itu mampu tidak. Nah, gitu lah kira-kira. Dan itu akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa Anda memilih berdasarkan serangan-serangan itu? Nah, ada serangan sore, serangan fajar ya kan? Kalau Anda memilih berdasarkan bukan karena dia ahli di bidang itu, Anda telah menyalahi perintah Allah. Karena Allah memerintahkan untuk memilih.
sesuai yang paling ahli. Tentu sesuai bidangnya ya. Kalau memilih untuk membangun, memilih siapa? Memilih tukang atau memilih guru? Ya tukang, yang bisa bangun sesuai keahliannya itu ya. Gitu ya. Dan ayat ini dilanjutkan kan, wa antu adul amanati wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Tetapi kalau kamu udah menjadi pemimpin, Anda harus adil. Jangan karena saudara Anda dahulukan. Kan sekarang tuh banyak ya, keluarga RT-nya dapat semua tuh bantuan-bantuan, keluarga RW-nya dapat itu kan. Padahal rumahnya tingkat. Di Brebes pernah ada tuh, ada segel rumah orang miskin tapi tingkat disegel, ada itu kan. Karena tidak adil. Padahal di sampingnya ada rumah rayot nggak disegel. PKH, PKH itu? Keluarga Harapan ya. Baik, jadi kalau Anda sudah menjadi dapat amanah, Anda harus adil, gitu ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, inna raddal amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna fiha wa hamalha al-insanu innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung amanah, tapi mereka itu menolak. Yang gede-gede aja nolak. Wa asfaqna minha, gitu ya, dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakan amanah. Wa hamalahal insan, tapi manusia ini luar biasa, dia berani memikul amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat aniaya dan amat bodoh. Ini jelas ya, manusia itu memang makhluk yang kadang-kadang bisa menganiaya orang. Itu ya, punya potensi itu. Manusia itu punya potensi untuk tidak pintar ya, bodoh, jahula. Ini biasanya terjemahnya begitu ya. Nah, ini saya punya tafsir kemarin baru saya baca. Namanya tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi, ada seorang ulama yang bernama Az-Zujaj, menerjemahkan ayat itu bukan begitu katanya. Nah, ini jarang dibaca ustaz-ustaz ini. Kalau ustaz-ustaz kan biasanya begini bacanya kan. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, mereka tidak sanggup, ya kan? Tapi manusia menerimanya. Nah, gitu. Tapi ada seorang Az-Zujaj memaknai kata fa'abaina ayyahmilnaha itu adalah bahwa langit, bumi, gunung ini mampu melaksanakan, bukan menolak ya. Jadi kata beliau, maksud fa'abaina ayyahmilnaha ini wa asfaqna minha, seluruh yang tiga ini mampu melaksanakan. Wa hamalahal insan, sementara manusia itu berkhianat. Nah, mana hamalah itu di situ ya. Jadi berkhianat. Jadi gunung itu patuh, langit itu patuh, bumi itu patuh. Kalau manusia ini cenderung khianat. Innahu kana zaluman jahula. Menarik juga nih dia memberikan tafsir. Maknanya begitu. Iya juga ya. Kalau langit kan ya selalu sesuai aturan ya. Langit tugasnya apa? Nah, misalnya yang sederhana ngasih hujan ya. Walaupun kalau kita naik pesawat, kok di atas itu nggak ada hujan, pas di bawah baru hujan itu ya. Gitu ya. Pernah naik pesawat, pas turun hujan, di atas nggak hujan gitu ya. Jadi hujan itu dari mana? Gitu ya, apa dari sono, apa dari mana?
Ya ini kan sederhana aja ya. Misalnya tugas langit apa, nah, itu selalu taat. Tugas bumi apa? Bumi mengeluarkan air kalau digali sumur, kan selalu begitu kan? Bumi itu selalu begitu. Kalau ada siapapun yang ngebor itu keluar air, dia taat begitu aja, taat. Kemudian gunung-gunung ya juga diam aja kan. Pernah ada gunung pindah. Nah, Gunung Selamat dari Jawa Tengah pindah ke Curug, enggak kan? Nah, jadi kata ini Az-Zujaj ini itu maknanya. Tapi tadi ada makna yang lain yang biasa ini. Katanya ini gunung ini nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau. Tapi ditanya lagi, gimana sholatnya? Nah, kata ulama gini, maksudnya yang dimaksud dengan sholatnya gunung itu adalah ketika gunung itu menjadi seperti manusia, dia mau gitu, sholat, dia mau disuruh zakat, tapi dia menolak. Baik, itu dua ayat itu kira-kira paling tidak adalah bahwa manusia ini betul-betul memikul amanah. Di muka bumi ini memikul amanah, beda dengan hewan. Hewan nggak punya amanah ya. Hewan nggak akan dihisab. Kenapa tidak dihisab? Karena tidak diberi amanah. Akal, karena gara-gara akal tidak diberi amanah. Lalu kita masuk ke hadis yang pertama. Ini udah 11 menit ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salas idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin wa in sama wa shalla wa zama annahu muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafik, tanda orang munafik itu salas, ada 3. Kita masuk enggak nih? Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji apa? Ingkaran. Wa idza tu'mina khana, ketika diberi amanah dia khianat. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin wa in shoma, dalam satu riwayat meskipun dia puasa, wa shalla, meskipun dia salat, wa za'ama annahu muslim, dan mengaku bahwa dia KTP-nya Islam. Kalau melakukan 3 ini katanya nih orang munafik. Dalam satu keterangan, munafik itu ciri orang yang nggak bisa diceramahi, nggak ada gunanya diceramahi. Munafik itu sini menurut pendapat ini ya. Ya, apa itu munafik? An-nifaq mukhalafatul zahir lil batin, ketika apa yang terlihat berbeda dengan yang dalam hatinya, itu orang munafik. Ada 2 jenis munafik. Yang pertama nifaqun fil i'tiqad, orang yang munafik dalam keyakinan, mengaku muslim padahal tidak. Nah, itu munafik besar ya. Nah, dia itu kafir, wa huwa kufur. Itu ya. Ada wanifaqun fil af'al wa huwa al-asghar. Ada munafik dalam pekerjaan. Seperti apa? Ria. Orang yang ria itu adalah orang munafik dalam pekerjaan. Misalnya dia beramal karena ingin dilihat, ria atau sum'ah. Kalau ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Kalau tidak diberitakan dia enggak berbuat. Kalau enggak di posting, wah enggak mau dia. Nah, saya amal ya, tapi tolong posting. Nah, itu ria. Kecuali niat lain, niat biar dakwah orang lain ikut.
Gitu ya. Oke, apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama adalah al-iktisar ala hadil alamah li'annaha munabbaha ala ma'adaha dalah ala fasadi ma siwaha idh aslud dayana munhasirun fi salas. Bahwa agama itu sesungguhnya 3 hal. Yang pertama ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga niat. Panabbaha ala fasadil qaul bil kizbi. Kalau seorang itu ucapannya jelek, maka dia bohong. Wa ala fasadil fi'li bil khianat. Kalau perbuatannya ini buruk, khianat. Wa ala fasadin niyah bil halak. Kalau yang buruknya niat, dengan apa tadi? Inkar, itu ya. Man ijtama'at fi hadhihi sifat sara fin nifaq alladzi la yanfa'uhu da'wal Islam. Ini tadi yang saya sampaikan. Menurut kitab Bahjatun Nadirin, orang yang punya 3 sifat ini tidak ada manfaatnya dakwah Islam. Nah, gitu ya. Dalam Quran itu bicara orang munafik itu 20-an ayat. Yang di awal Al-Baqarah bicara orang mukmin kalau nggak salah 7 ayat. Bicara orang kafir 2 ayat. Karena jelas, kalau orang kafir jelas, ngapain diceramahi. Tapi unik-unik ya. Saya kemarin ngajar non muslim ya. Ternyata ada kurban juga Pak. Ada kurban juga di mereka ya. Dan mirip lagi. Dan gitu nanti potong ya videonya ya. Itunya apa gambarnya itu mirip kayak Islam persis. Dia bikin ada kurbannya jenisnya 5. Kalau di kita 1 ya. Ada 5 jenis kurban. Salah satunya mirip dengan di kita. Pakai kambing. Lalu yang perannya itu mirip lagi, pakai pecinya yang diuntel-untel gini. Pakaiannya jubah ya, sama mirip. Nah, saya hati-hati juga nih ya. Nanti nolong ini dipotong. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 sifat ini, katanya sebetulnya nggak ada guna kita dakwah. Dalam Quran wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang-orang ngaku iman padahal enggak iman. Dan saya pernah dengar katanya itu yang ustadz yang baru masuk Islam itu banyak yang begitu. Ada yang begitu katanya. Wallahu a'lam. Itu tolong videonya potong ya. Katanya begitu. Dan hati-hati itu ya. Kan orang Islam itu kadang-kadang ada orang baru masuk Islam jadiin ustadz. Aduh. Kadang-kadang ngeri juga ya. Ini kan amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksubun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Kalau dibilang jangan rusak, qalu innama nahnu muslimin, kami ini penyelesai masalah. Ala innahumul mufsidun walakin la yashurun. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Nah, ini panjang bisa 2 hari ya. As-sidqu fil hadis, jujur dalam perkataan, wal wafa bil wa'di, dan melaksanakan janji, wa adaul amanah umurun wajibah, dan melaksanakan amanah adalah hal-hal yang wajib. Bahkan seorang mukmin itu tidak bisa dikatakan mukmin kalau dia tidak amanah. Karena ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim
yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman tada ba'da dzalika fa ulaika humul adul walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una. Ini waduh, ini berat ya, ini amanah semua nih ya. Al muslim yutabiq qaulahu fi'lahu. Seorang muslim itu orang yang kata-katanya sesuai dengan perbuatannya. Jadi orang muslim itu pasti bisa dipercaya. As-salat wa siyam ibadat tuhadzibun nafs wa tuzakkiha. Salat, puasa adalah ibadah-ibadah yang mendidik jiwa dan membersihkan jiwa. Wa tad'uha lima'alil akhlaq, dan mengajaknya atau menciptakannya untuk berlaku akhlak yang tinggi gitu ya. Memang sulit ya, melaksanakannya sulit ya. Nah, kalau ceramah itu kan hanya pengetahuan. Saya itu ngajar guru-guru PAI ya, saya sering tanya, kalau ngajarin akhlak itu gimana? Misalnya Anda ngajar jujur, gimana? Nah, itu kan pengetahuan. Jujur adalah, nah, itu pengetahuan. Kalau ngajarin akhlak gimana? Jujur. Nah, yang paling baik itu kan uswah. Nah, itu uswatun. Yang pertama adalah uswah. Yang kedua pembiasaan. Nah, itu. Kalau agama sebetulnya banyaknya akhlak ya. Misalnya sholat. Nah, kalau seorang bisa sholat itu baru keterampilan. Tapi kalau orang mau sholat baru itu akhlaknya. Beda kan, bisa dan mau kan. Kan ada orang bisa tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak bisa. Dua-duanya payah. Ada yang bisa nggak mau ya nggak sholat juga. Ada yang mau nggak sholat, sholatnya kacau. Sama-sama kacau. Apalagi zakat. Zakat itu apa pengetahuannya? Enggak, sikapnya kan. Apakah orang nggak tahu zakat? Ya, saya kira tahu lah. Cuma sikapnya kan, takut miskin, takut kurang ya kan. Usah tadi ya. Kan dalam Quran ada asyaitonu ya'idukumul faqra. Nah, gimana? Syaitan itu kira-kira gini, akan menggoda Anda. Oh, nanti ente miskin, kira-kira begitu. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Oh, nggak usah ngasih makanan kuliah subuh dah, nanti ente berkurang 100.000. Nah, gitu kayak gitu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa ajra wallahu wasi'un alim. Begitu ya. Ini hadis yang kedua panjang banget, saya kira nanti baca sendiri di rumah ya. Kira-kira isinya gini ya, hadisnya ini mengatakan bahwa nanti itu orang yang amanah itu makin tidak ada. Bahkan di satu pasar itu nggak ada yang amanah. Di satu komplek katanya nggak ada yang amanah. Ini ada di sini nih. Nanti itu sulit Pak. Dalam 1000 orang, 100 orang, kadang-kadang 1 orang pun nggak ada yang amanah gitu ya. Nah, ini memang apakah sudah terjadi sekarang? Mungkin belum kali ya. Nah, tapi nanti katanya begitu. Akan ada satu masa di mana amanah itu betul-betul sulit. Ketika nanti ada satu orang dikatakan, oh itu orang amanah banget ya. Nah, padahal katanya dalam hatinya mah nggak ada. Itu hanya apa itu? Kalau di politik itu pencitraan saja. Makanya di Arab Bapak Ibu ya, di Arab itu saya pernah dengar cerita. Karena orang politik mungkin oknum ya. Selalu berbohong. Enggak percaya orang-orang. Sampai satu waktu dia tenggelam, ada seorang politisi tenggelam. Enggak ada yang nolongin. Kenapa? Karena nggak percaya dia tenggelam. Gitu ya. Jadi nanti amanah itu akan sulit. Di sini dikatakan bahwa
Wa ammal yaum fama kuntu ubai'u minkum illa fulanan wa fulanan. Nanti itu akan sangat sulit menemukan orang-orang yang amanah. Bahkan di satu kitab yang saya baca, nanti itu orang mungkin amanah di satu bidang, tapi di bidang lain enggak ada yang komplit. Misalnya amanah, dia mungkin di keluarganya amanah ya. Oh, dia ke anaknya luar biasa, nafkahnya lahir batin ya. Tapi giliran di pekerjaannya korupsi misalnya gitu. Atau sebaliknya, wah dia rajin sholat, masjid dan lain-lain. Tapi pemalas dia karena gitu kan. Dia rajin puasa, tapi nggak mau belajar. Karena belajar juga adalah bagian dari amanah. Kita itu harus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Saya kira cukup Bapak Ibu ya, nanti dilanjutkan oleh, kalau bisa ada pertanyaan, bukan menanya karena tidak tahu, menanya biar bisa digali lebih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Yang bertanggal ini mungkin dari saudara jamaah ada yang ingin menggali lagi di tetap pertanyaannya dan diskusi. Seperti biasa ya, dari ketua komisi kaitannya dengan kalau ada kewajiban kita tolong ya. Mumpung hadir. Tahun depan kayaknya ada kegiatan dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beratnya, kalau saya rasa berbicara amanah kan suatu larangan ataukah arahan ya yang memang sudah diberikan bersama, disepakati bersama. Nah, dalam konteks keseharian berbicara peraturan itu kan berarti amanah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu khususnya perintah ini kan tidak ditujukan ke individu ya, ke individu tapi memang ke keseluruhan. Nah, bagaimana sih dalam Islam sendiri menyikapi apabila ada peraturan yang sudah disepakati bersama, namun ada orang yang menganggap karena ini bukan ke saya langsung, jadi dia merasa tidak wajib atau tidak perlu melakukan. Padahal kan ini kan amanah. Bagaimana sih kita menyikapinya sehingga orang-orang tersebut paham bahwa ini amanah dan saya pun harus melakukannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, pada saat berinteraksi dengan warga kan ada saran, masukan. Nah, apakah saran masukan itu yang sifatnya untuk kebaikan ya, itu kategori amanah? Lalu pertanyaan lanjutannya, aktualnya kan saran masukan itu ada yang bisa dilakukan saat itu juga, ada juga yang memang membutuhkan waktu. Nah, jika memang saran masukan itu kategori sebagai amanah, minimal saran masukan itu sejauh mana sih dilakukannya sehingga si pelaksana itu tidak sampai jadi kategori orang munafik ya, karena ada saran masukan tapi tidak begitu sama sekali. Demikian, terima kasih bos. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain para jemaah Pak Ustaznya. Itu yang ini yang nyiapin makanan apa nah? Oh iya, Amanahnya makanan gitu ya. Tadi ketua komitmen sekarang ketua majelis taklim. Ada yang mungkin Pak Ustaz ada yang ingin ditanyakan?
Dan mungkin saya coba kembali lagi. Alhamdulillah. Ini amanah tadi kan di satu sisi kita bisa menjalankan amanah, tapi di sisi lain mungkin kita tidak bisa menjalankan amanah. Kalau kita bagi tiga, berarti kan amanah ini kan ada tiga ya kan? Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri itu. Itu ya. Itu menyikapi yang tadi apabila tidak amanah di salah satunya, itu untuk mengurangi ketidakamanan itu seperti apa ya? Karena kan sekarang fenomenanya juga kan pernah kita dengar ada orang berbondong-bondong itu sekarang kan untuk mengambil menjadi seorang pemimpin ya. Kan ada baca contoh orang hadis terbuka bahwa janganlah memilih orang yang ibaratnya haus dengan ingin memiliki suatu kepemimpinan. Nah, dalam hal itu seperti apa kita menyikapinya? Dalam tadi kan ada khawatir juga tadi kita pasti tidak amanah di satu sisi, ada potensi untuk tidak amanah di sisi yang lain. Terima kasih. Dua aja. Dua orang aja ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz Hari. Yang satu hari satu hadi. Dalam bahasa Arab itu wazannya sama. Seperti nasoro, doroba, ja'ala itu wazannya sama, ketukannya sama ya. Baik, yang pertama amanah. Peraturan adalah amanah. Jika peraturan merasa tidak wajib, bagaimana memahamkan? Nah ini sulit ya, kadang-kadang butuh kesadaran ya. Kalau untuk itu butuh kesadaran. Jadi kita tugasnya mengingatkan aja, nggak bisa dipaksa juga kan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan dalam aturan-aturan. Dalam paling nanti ada konsekuensi. Tidak bayar iuran, mungkin satpamnya nggak keliling ke situ misalnya gitu ya. Nah, jadi memahamkannya gimana? Ada satu hadis, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak tepat janji. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita udah bikin aturan dan sepakat bersama, kalau tidak melaksanakan, berarti Anda tidak beragama. Cuma ngasih taunya nih, ini yang tahu kan ketua paguyuban. Kalau saya kan nggak tahu. Ya bahasanya seperti apa? Karena tiap orang nanti akan bahasanya beda. Kalau ngomong ke ustadz dengan ngomong ke bankir itu beda. Nah, ngomong ke tentara itu beda lagi. Kalau tentara banyak ngegas biasanya. Kelihatan ngegas, padahal sebetulnya enggak kali ya, tegas ya. Kalau ke ustadz cenderung enak ya ngomongnya. Itu ya, marahnya gitu-gitu aja gitu. Nah ini kalau yang urusan ini yang paling tahu Pak Hari ini, cara berkomunikasi dengan orang kayak si A, B, C, D. Karena di PGP ada 209 kakak ya. Waktu pemilihan itu 209, mungkin nambah lagi. Tapi yang hadir pengajian pun paling mentok 20 ya. 20 rumah atau ya 30 ya. Berarti banyakan yang belum dijamah nih. Yang belum disentuh nih, sadendar ya. Nah, mungkin ada yang belum pernah ke masjid sama sekali, ada? Atau enggak ada? Atau mungkin ada? Nah, mungkin segalanya mungkin kan? Nah, ini tugasnya bidang ilmu nih. Ini bagaimana nih biar semuanya ke masjid. Tapi kadang saya mikir juga, kalau semuanya ke masjid nggak muat juga. Untung nggak semuanya kan? Kalau semuanya ke masjid, aduh. Nggak muat ya. Iya. Ada untungnya juga ya. Saran dan masukan itu kategori ya amanah dalam arti saran itu kita jadikan pertimbangan, bukan tidak harus dilaksanakan kan. Nah, kalau kan nanti ada saran, nah ini jadiin pertimbangan enggak?
kalau nggak jadi pertimbangan nggak amanah. Gitu ya. Kalau nggak dijadiin pertimbangan, kalau jadiin pertimbangan meskipun tidak dipakai itu udah amanah. Gitu. Kan baru saran kan, nah, belum keputusan ya kan. Dilakukan saran dan masukan itu kapan? Ya tadi saran dan masukan itu kan nanti didiskusikan. Nah, misalnya kalau Pak Hari diskusinya sama siapa? Sama tim inti misalnya gitu ya. Nah, yang penting jangan, kan ada juga pemimpin yang begitu ya. Ada saran, pura-pura padahal nggak jadi saran. Gitu. Yang penting itu didengar, dijadikan bahan. Kalau baik itu menjadi keputusan, kalau tidak baik ya mungkin tidak harus lalu. Kedua, Pak Ustaz Hadi, ini ada amanah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, itu amanah pada Allah. Kalau tidak melakukan itu berarti, terutama yang wajib, berarti tidak amanah. Kalau yang sunnah kan ma yusabu ala fa'alihi wala yu'aqabu ala tarki. Kalau yang sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak, meskipun bagus dilakukan gitu ya. Jadi dalam Islam itu yang paling pertama yang wajib dulu. Ya sama dengan hidup juga kan yang wajib dulu. Rumah dulu apa mobil dulu? Nah, itu kan suka begitu kan. Oh yang wajib itu rumah misalnya itu ya. Rumah dulu, mobil dulu, kebutuhan primer dulu, baru sekunder, tersier. Kalau yang wajib itu primer. Kalau tidak akan jalan kira-kira. Kayak mobil, yang wajib itu apa? Ban, AC. Yang wajib apa? Ban. AC wajib enggak? Mungkin sekarang mah wajib karena panas gitu ya. Nah, saya kalau kemarin mau mudik pengen naik travel, saya aduh ini kayaknya nggak ada AC-nya, nggak naik bus sendiri dah gitu. Iya kan? Pakai AC. AC jangan-jangan udah wajib sekarang ya. Nah kalau di agama itu mah nggak bisa ditambah-tambah Pak, nggak bisa pakai logika. Kalau ibadah yang wajib itu nggak bisa. Misalnya sholat subuh berapa? 2 rakaat, pahalanya besar kan? Kalau gitu saya tambah jadi 10 rakaat. Nah, biar 5 kali lipat nggak bisa. Nah gitu ya. Nah, kalau yang bersifat yang begitu nggak bisa Pak. Tapi kalau yang sifatnya muamalah bisa gitu ya. Allah yang kedua sesama, ini amanah kepada sesama tetangga, sesama teman, tempat kerja ya. Dan amanah kepada diri sendiri. Mungkin termasuk olahraga dan puasa ya. Itu amanah kepada diri mungkin ya. Walaupun saya kalau mau bicara dalil, Ustaz Endar itu dalilnya benernya olahraga itu memanah dan sibahah itu, memanah dan berenang. Berkuda ya. Ya kalau dulu saya bilang kalau dulu kan memang memanah dan berkuda memang ada gunanya. Kalau sekarang tepak-tepok itu gunanya. Kadang-kadang saya bilang jangan-jangan ini banyak nganggurnya. Padahal di Islam itu kalau mau ada puasa ya. Puasa kayak saya kan susah puasa. Puasa sunnah. Ada di kampus itu ada di fakultas kami itu ada 2 orang yang tiap hari puasa. Lagi di hotel aja puasa. Orang sarapan, kalau sarapan kan omelet apa gitu. Dia mah malam-malam telepon resepsionis, Pak tolong siapkan sahur. Gitu. Luar biasa, tiap hari puasa. Ketika ditanya, wah bukannya nggak boleh puasa tiap hari. Kata beliau, enak Pak puasa itu. Jadi ke badan ringan. Jangan-jangan umat Islam udah lupa nih bahwa puasa sebetulnya. Gitu ya. Nah, bagaimana mengurangi agar tidak amanah? Ya tentunya kita harus selalu ingat ya. Ingat bahwa semua ini adalah amanah. Bagaimana cara agar ingat? Di antara resep ingat itu kan ini. Zikir atau baca Quran. Kalau menurut saya, ini menurut saya pengalaman pribadi, spiritual yang lumayan tinggi, yang tinggi itu ketika kita menghafal Quran. Nah, gitu. Coba aja. Tadi aja ya tadi.
inna aradnal amanata 'alal samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Terus apa lagi? Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Menurut saya kalau tidak hafal itu agak kurang ya. Tapi kalau hafal lalu kita sering ingat maknanya itu lumayan mengiris hatinya. Mungkin lebih tinggi dari zikir. Kenapa? Kalau zikir kan cuma satu kata. Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Kalau ini dia lekuk-lekuknya itu. Dan itu diantara keajaiban atau kemukjizatan daripada Islam, Quran. Gak ada yang bisa mengalahkan Quran. Sampai sekarang belum ada. Profesor manapun gak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Yang kedua Ka'bah tuh. Kan di rumah ada pes media tuh, ada siaran Ka'bah ya. Itu jam 2 itu malah penuh, jam 2 malam. Wah. Itu bagaimana enggak membuktikan kebenaran, ya kan? Bayangkan, kirain jam 2 itu kosong. Saya mau tawaf tuh jam 2 biar lagi lowong. Jam 2 malah penuh, Pak. Aneh kan? Nah, itu jadi kita harus selalu ingat, termasuk ibadah itu hakikatnya adalah agar kita selalu amanah kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keyakinan itulah yang membuat kita senantiasa amanah. Cuma terus terang ini yang susah melaksanakannya, Pak. Nah, itu. Kalau saya kan cuma menyampaikan pengetahuan dari kitab itu. Nah, kok Ustadz nggak melakukan? Ya kan saya juga belajar juga. Yang disalahin lah. Repot kalau disalahin. Maka Ustadz kadang-kadang harus ini ya, ngomongnya itu nggak boleh kamu harus gini, kamu harus enggak, marilah kita gitu kan, mudah-mudahan kita gitu kan, kamu sholat ya, enggak, mudah-mudahan kita bisa sholat gitu, mudah-mudahan kita bisa dijaga kayak gitu. Jangan memilih yang harus haus kekuasaan seperti apa yang menyikapinya. Ya memang ada hadis itu, Pak, nggak boleh memilih yang haus kekuasaan. Sekarang semuanya haus kan, kalau nggak nyalon nggak haus. Cuma gini, ada juga boleh mengajukan diri menjadi pemimpin kalau dia merasa dengan dia masuk ke situ dia akan menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau orang lain yang jadi ini bahaya. Saya harus nih, tapi niatnya memang untuk berkontribusi, bukan memperkaya diri gitu ya. Nah makanya kalau mau memilih pemimpin, cari yang paling tadi ahli, paling bagus kan. Cuma paling bagus ini kadang subjektif ya, iya kan. Menurut kelompoknya yang bagus ya di kelompok dia itu. Tapi kan kita bisa baca, kita bisa merenung, kita punya hati, kita bisa baca, kita bisa melihat. Coba kalau lagi debat kan ketahuan kemampuannya, kesehariannya. Nah pilihlah yang berdasarkan itu, walaupun dikasih serangan. Nah, di kampung itu memang serangan betul, Pak, serangan itu. Ya ada orang kampung, nanti tolong dipotong. Di kampung itu ada serangan-serangan, betul itu Pak, serangan itu fakta. Ada yang ngasih 20, ada yang 50. Namanya orang kampung ya kadang-kadang ya mana yang gede katanya. Nah, cuma saya nggak bisa jelaskan itu, namanya ya biarkan aja kan, orang kampung begitu kan. Ya keluarga saya juga begitu, katanya dapat, ada yang dapat segini, ada yang nggak dapat, ada juga. Saya nunggu katanya nggak dapat. Nah ya begitulah. Di Indonesia itu kelemahannya kan uang ya, politik uang. Baik, apa itu teman kita itu Pak Farhan, namanya Burhanuddin Muhtadi, teman kita itu buying election tuh Pak. Nah, jadi di Indonesia itu pemilihan itu dibeli ya gitu. Pemilihan itu berdasarkan dibeli. Itu kelemahan ya, memang kelemahannya.
Nah, ini saya ada satu oleh-oleh dari Quraisy Shihab ya. Beliau pernah menyampaikan gini. Kalau Anda mendoakan orang yang berumah tangga itu jangan cukup sakinah, mawadah, jangan warohmah, enggak ada warohmah. Sakinah, mudah-mudahan sakinah, mawadah dan rahmah. Wa itu kan dan artinya. Satu lagi ada sakinah, mawadah, rahmah, amanah. Gitu. Kalau sudah 60 Pak Taya ya mungkin udah nggak ada lagi. Tinggal amanah aja kan. Iya. Kalau hanya berdasarkan sakinah, mawadah, rahmah, nah itu kayak Mas Baim mungkin ya. Mas Baim dan Mbak Paula itu mungkin. Padahal itu masih muda ya. Nah, gimana kalau seusia yang agak lebih ini lagi? Nah, ya tinggal amanah aja Pak. Ya itu. Kalau tidak ada amanah ya udah. Cari lagi. Ya gitu. Itu Bu ya. Nah, makanya doanya gitu Bu, jangan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawadah, nggak usah warohmah dan rahmah. Kadang-kadang Ustadz juga lupa sakinah, mawadah dan warohmah. Ngapain dan warohmah? Dan rahmah. Gitu. Ditambah lagi wa amanah. Itu ya. Mudah-mudahan amanah. Itu ya. Kalau tidak amanah, tidak iman. Jadi orang yang karena gara-gara tua tidak amanah, imannya lemah. Gitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk yang selalu amanah ya. Kan gitu saya ngomongnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan kalian amanah enggak. Mudah-mudahan kita bisa dijaga untuk amanah. Dalam kitab ini dikatakan manusia itu berubah. Tadi saya di Twitter gitu juga itu Marsanda bilang manusia itu berubah kayak gitu. Jangan melihat orang karena histori masa lalu itu, karena manusia bisa berubah. Bagus juga itu. Walaupun dari Marsanda kita terima. Nah, jadi sesuai dengan kitab itu kan, manusia itu bisa berubah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa amanah. Baik Bapak Ibu, itu aja. Cukup ya, Pak Sadis. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.